Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Samsul Pasaribu. Sebelum kita lanjut, buat kawan-kawan pecinta Nowli TV atau para Nowliker, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika Anda merasa informasi yang Anda dapatkan di tayangan ini bermanfaat. Dan agar kita terhubung terus, segera aktifkan lonceng notifikasinya. Akan lebih baik lagi jika kawan-kawan bersedia meninggalkan kesannya di kolom komentar, tapi yang sopan ya. Oke, Nowliker semua, kali ini kita akan bercerita banyak tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Kalau Nowliker buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana akan kita temukan makna dari Ibu Kota Negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, atau sebagai tempat berhimpunnya unsur administrasi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, posisi Ibu Kota Negara jelas sangat penting dalam menentukan arah kemajuan bangsa ke depannya, guys. Untuk diketahui, Indonesia sendiri sudah memulai tahapan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo sendiri dijadwalkan akan melakukan groundbreaking atas peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara ini pada bulan April tahun ini. Targetnya pada tahun 2024 nanti ibu kota negara sudah resmi berpindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi, pada HUT RI ke-79 tahun 2024 nanti, peringatan detik-detik proklamasi tidak lagi dilakukan di Istana Negara, Jakarta, tetapi di Kalimantan Timur. Untuk lebih mengenal ibu kota baru negara Republik Indonesia ini, yuk kita telah 7 hal yang wajib diketahui tentang ibu kota negara Republik Indonesia versi On The Nahor. Yang pertama, terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur bukan karena iseng-iseng negara, guys, tapi sudah berdasarkan kajian dan perhitungan yang matang. Selain karena posisi Kalimantan Timur yang tepat di tengah-tengah geografis Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, Pulau Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang minim dari bencana alam seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami. Kalimantan tidak termasuk dari bagian Ring of Fire atau cincin api. Jadi di Kalimantan tidak ditemukan gunung api seperti di pulau-pulau lainnya. Satu-satunya potensi bencana alam di pulau yang dulu bernama Borneo ini adalah banjir dan kebakaran hutan. Uniknya lagi, Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan menjadi paru-paru dunia. Dua, Pulau Kalimantan dimiliki oleh 3 negara. Konon katanya nama Borneo yang merupakan nama lain dari Kalimantan ini berasal dari kata Brunei. Namun karena orang-orang Prancis dan Jerman sulit melafalkan kata Brunei, maka mereka lebih mudah menyebut Borneo atau Borneo. Nah, Pulau Borneo atau Kalimantan ini dimiliki oleh 3 negara sekaligus, guys, yaitu 26% Malaysia, 1% Brunei Darussalam, dan 73% Indonesia sendiri. 3. Ibu kota berkonsep Nagara Rimba Nusa. Pada sayembara desain Ibu Kota Baru Republik Indonesia, sebanyak 755 peserta ikut berpartisipasi dan telah ditetapkan 5 pemenang sayembara. Dari 5 pemenang tersebut telah ditentukan pula pemenang utamanya, yaitu Sibarani Sofyan dan kawan-kawan yang membawa konsep Nagara Rimba Nusa. Konsep ini memadukan antara alam, manusia, dan semua dampak pembangunannya. Ibu kota baru nanti dibangun tanpa merusak ekosistem yang ada, akan tetapi menjadi padu dan satu kesatuan yang melahirkan tatanan baru tanpa merusak dan mencemari satu dengan yang lainnya. 4. Kalimantan memiliki beberapa rekor termasyhur di dunia. Kalimantan atau Borneo memiliki rekor yang masyhur di dunia. Kemasyhuran itu pula lah yang membuat pulau ini dikenal internasional dan kerap menjadi perhatian dunia dan kebanggaan Indonesia. Di antara rekor abadi yang dimiliki oleh Kalimantan ini adalah memiliki hutan tropis tertua di dunia, yaitu berumur 130 tahun. Tempat berdirinya kerajaan pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Martapura, memiliki jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu Jembatan Martadipura sepanjang 15,3 km. Dan kota terbersih di Asia juga ada di pulau ini, yaitu Kota Balikpapan. 5. Biaya pembangunan IKN ratusan triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menelan biaya sebesar 466 triliun rupiah.
Angka ini tentu bukan angka yang sedikit. Masih kata Jokowi, 19% dari biaya itu bersumber dari APBN dan sisanya berasal dari skema pengelolaan aset ibu kota baru dan Jakarta. Selain itu, dana juga bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung pihak swasta dan BUMN. Puncak sepaku letak Istana Presiden. Jika saat ini Istana Negara dan Istana Presiden dengan mudah kita ketahui di Jakarta Pusat, maka saat ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur, Istana Presiden akan berada persis di puncak Bukit Sepaku, Kecamatan Sipaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Penunjukan titik dibangunnya Istana Presiden ini atas keinginan Presiden Jokowi loh guys. Selain itu, di sekitarnya juga akan dibangun kantor administrasi pemerintahan, yaitu kementerian-kementerian negara. 7. Jakarta tak lagi disebut daerah khusus ibu kota. Jika ibu kota negara resmi berpindah ke Kalimantan Timur, maka otomatis sebutan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI akan hilang. Provinsi DKI Jakarta akan berubah menjadi Provinsi Jakarta saja. Undang-undang kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara pun akan diubah. Meskipun tak lagi jadi ibu kota nantinya, rupanya Jakarta juga bisa saja tetap menyandang predikat daerah khusus. Tergantung pemerintah apakah Jakarta akan dijadikan daerah khusus apa. Bisa jadi daerah khusus bisnis, daerah istimewa, dan lain sebagainya. Oke, Nolikar, itulah beberapa hal terkait ibu kota baru yang perlu kita ketahui. Semoga sajian sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung. Saya Samsul Pasaribu, sampai jumpa.